Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan memaparkan salah satu materi mata kuliah perilaku konsumen, yaitu model perilaku konsumen industri dari SET yang beranggotakan Rina Prinsnaga, Ayu Anggraini, Rina Teresia Bondar, Milata Fitri Nur Rahmatin. Baik, selanjutnya mari kita simak penjelasan lebih lengkapnya. Selamat menyaksikan. Perilaku konsumen adalah aktivitas mental dan fisik yang dilakukan oleh pelanggan rumah tangga dan pelanggan bisnis yang menghasilkan keputusan untuk konsumsi produk atau jasa tertentu. Konsumsi tidak hanya dilakukan oleh individu, namun juga organisasi. Nah, lalu konsumsi apa saja yang dilakukan oleh organisasi? Semua organisasi pasti melakukan konsumsi untuk menunjang kegiatan dalam organisasi, baik kegiatan operasional maupun komersial. Misalnya, di suatu hypermarket membutuhkan berbagai produk makanan seperti sayuran dan buah-buahan untuk diperjualbelikan kembali guna menunjang kegiatan komersialnya. Untuk memudahkan pemahaman mengenai perilaku konsumen, dibuatlah skema perilaku konsumen yang disebut model perilaku konsumen. Lalu, adakah model perilaku konsumen pada bidang industri? Ya, ada. Model tersebut adalah model perilaku konsumen industri dari SET. Model ini merupakan pengembangan dari The Howard and Set Model of Buyer Behavior. Model ini merupakan model asli yang diaplikasikan untuk kelompok pembuat keputusan membeli dalam suatu organisasi. Set memberikan beberapa perhatian terhadap ketentuan bila mana keputusan membeli dilakukan bersama. Menurut Set, keputusan bersama lebih disukai apabila adanya risiko yang cukup berat, pemakaian modal lebih besar daripada pembelian rutin, desakan waktu yang rendah, organisasi yang besar, serta organisasi yang didesentralisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengambilan keputusan bersama dalam organisasi dengan berbagai faktor yang dipertimbangkan. Hal ini berpengaruh pada setiap bagian dalam perusahaan. Keputusan pembelian barang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti keuangan, lokasi, dan modal. Sedangkan faktor eksternalnya seperti tren berbelanja, tren industri, dan teknologi. Selanjutnya, mengenai bagian model perilaku konsumen industri dari SET. Bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, kita bisa memberikan contohnya pada hypermarket. Permisalan, saat ini masyarakat sedang gencar-gencarnya melakukan pola hidup sehat, salah satunya yaitu dengan mengonsumsi sayuran organik. Nah, ini disebut sebagai information source atau sumber informasi. Melihat peluang yang menjanjikan tersebut, sebuah hypermarket mulai membidik peluang bisnis dalam pengadaan sayuran organik. Pihak quality control menghendaki sayuran organik yang mempunyai kualitas yang baik, sedangkan manajer keuangan mengharapkan dapat memperoleh sayuran organik dari supplier dengan harga yang rendah atau murah. Nah, ini disebut sebagai expectation atau ekspektasi. Ekspektasi ini muncul karena background of individual, yaitu background dari setiap individu baik dari pihak quality control maupun manajer keuangan. Kedua perbedaan pemikiran tersebut, yaitu dari pihak quality control menghendaki sayuran organik dengan kualitas yang baik, sedangkan dari manajer keuangan mengharapkan harga sayuran organik yang rendah. Hal tersebut bisa diselesaikan dengan joint discussion atau diskusi bersama yang menghasilkan conflict resolution atau resolusi dari konflik. Dan dari hasil diskusi bersama tersebut diperoleh suatu keputusan untuk memilih supplier sayuran organik yang mampu memberikan kualitas dan harga yang pantas dan memenuhi syarat bagi perusahaan. Nah, ini disebut supplier and brand choices. Jadi, supplier and brand choices itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah situational factor atau faktor situasional, yang kedua adalah autonomous decision atau keputusan mandiri, yang ketiga adalah conflict resolution atau resolusi dari konflik yang telah dibahas tadi, dan supplier and brand choices itu mempengaruhi satisfaction atau kepuasan yang menghasilkan pada expectation atau ekspektasi tersendiri, sehingga selalu berulang-ulang menjadi suatu model pada bagian ini. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. See you next time. Terima kasih.